Yang lain silakan dilanjutkan supaya waktunya cukup. Lalu poin yang kedua, pendidikan dan pelatihan itu ada 6 item dengan total biaya ada 160 juta 100 sekian. Lalu kegiatan bisnis internal itu ada 16 item dengan total biaya yang diperlukan 387 juta sekian. Lalu untuk kegiatan pemberdayaan dibayangkan oleh kami akan membentuk 24 kelompok berbasis usaha anggota. Ini peluang untuk kita semua supaya SAU naik, kesejahteraan meningkat. Lalu akan membentuk 21 kelompok berbasis anggota. Lalu membentuk jaringan pemasaran produk anggota. Jadi kita tidak hanya membina, mencarikan tempat. Jadi itu dibayangkan oleh kami. Lalu dalam poin yang kelima itu ada 16 aset dan inventaris kantor dengan total 1.111 juta dengan jumlah 30 buah yang akan kita gunakan untuk lembaga. Lalu di poin 6 halaman 28 sewa dan rehab kantor. Itu silakan baca silakan dibaca. Lalu ada hal yang mungkin kami mau sampaikan di poin 7. Kita berharap dukungan semakin banyak yang meminjam, semakin banyak juga yang membayar. Kita bermimpi di tahun ini bisa membeli sebidang tanah untuk kantor TP Bengkayang. Lalu di halaman 29 untuk layanan anggota penggunaan GeoBisPay sedapat mungkin dikerjakan oleh bukan hanya sedikit tapi semua terlibat menjadi 750 anggota yang memakai GeoBisPay. Lalu kita merekrut 2 juga anggota menjadi staf kredit. Lalu poin 8 memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu poin 9 memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan kerjasama kepada pihak ketiga untuk solidaritas duka cita. Saya persilakan teman saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan poin 10. Rancangan pola kebijakan pengurus tahun buku 2025. Pola kebijakan pengurus tahun buku 2025 mengalami perubahan yang dituangkan dalam pola kebijakan pengurus tahun buku 2025. Adapun perubahannya itu ada berapa poin di sini? 9 poin. Itu syarat menjadi anggota berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Balas jasa anggota atas simpanan dan balas jasa anggota atas pinjaman ditransfer ke simpanan wajib. Poin 10.3 ini balas jasa tampan. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di situ ada 4. Poin 10.4 balas jasa si cantik, si giro, simpan, simpro, si harta dan si dara diberikan untuk saldo minimal 100.000. Poin 10.5 untuk balas jasa pinjaman semua produk pinjaman dengan perhitungan menurun. Mungkin Bapak Ibu bisa juga dilihat di situ ada 11, bisa dilihat di situ. Poin 10.6 besar pinjaman kelompok maksimal per anggota sebesar 50 juta. 10.7 jasa pelayanan sebesar 0,5% dari pinjaman untuk pinjaman di bawah saldo simpanan. 10.8 pinjaman pertama masa keanggotaan kurang dari 3 tahun maksimal sebesar
90% dari saldo simpanan setelah dikurangi simpanan pokok kecuali untuk pinjaman menambah simpanan. Poin titik 9 ini mengenai solidaritas atau duka cita. Bapak Ibu bisa dilihat di situ ada 7 poin. Mungkin persyaratannya bisa dilihat di situ ada melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk anggota dan ahli waris, fotokopi kartu keluarga anggota, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang, surat keterangan kronologis meninggal dunia dari keluarga jika meninggal di rumah, surat keterangan kecelakaan atau berita acara dari kepolisian, surat keterangan dokter atau rumah sakit, surat keterangan ahli waris yang dilegalisir. Anggota yang meninggal dunia berusia atas 65 tahun mendapat solduka sebesar 10 juta. Anggota yang meninggal di bawah usia 65 tahun berhak mendapat solduka sebesar 5 juta. Solidaritas disetor paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan. Dan jika lewat dari tanggal yang ditetapkan, maka akan dilakukan pemindahan dari si cantik atau tampan. Demikian program kerja tahun buku tahun 2025 ini dibuat untuk disetujui dan disahkan dalam rapat anggota tahunan KSPC Keluarga Kudus tahun buku 2025 dan dilaksanakan oleh seluruh pengurus, pengawas dan karyawan serta anggota. Pontianak 23 Januari 2024. Ketua pengurus dan ketua pengawas ditandatangani. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengurus yang sudah menyampaikan program kerja tahun 2025. Kita beri aplaus kepada pengurus, pengawas, dan manajer. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang ketujuh, pembahasan rencana program kerja tahun 2025. Dalam pembahasan ini kita akan membuka satu termen sebanyak 3 penanya. Silakan para peserta rat yang terhormat. 1, 2, 3. Baik, 4. Ya, ada 1. Orang yang berbeda. Biar tak itu Baik, kami mengutamakan orang yang berbeda dulu. Nanti kalau ada tambahan waktu, kita akan meminta masukan dari ya 3 orang dulu untuk termen pertama ini. Silakan Pak, menyebutkan nama, nomor BA, dan dari TP mana Pak? Terima kasih pimpinan rapat. Selamat sore, perkenalkan nama saya Agus Safianto dari Gas Duduk dengan nomor BA 1719. Pertanyaan saya di poin 10.3. Di sini hanya disebutkan untuk program ke depan itu saldo tampan sampai dengan 50 juta, poin 1. Kemudian yang poin kedua untuk balas jasa ini ya, saldo tampan di atas 50 sampai dengan 100. Pertanyaannya, apabila saldo tampan itu lebih dari 100, kok tidak disebutkan di sini? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Dini, silakan Bu. Nama, nomor BA, silakan mic-nya. Dan dari TP mana? Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya akan bertanya nama saya
unit nomor DA 819 dari KS Ubud. Saya akan menanyakan poin nomor 10 poin 2 balas 8.2 balas jasa anggota atas simpanan dan balas jasa anggota atas pinjaman. Yang ingin saya tanyakan itu balas jasa atas simpanan itu balas jasa simpanan setiap bulan atau bagaimana? Karena kalau melihat urutan dari nomor 8.3 itu balas jasa tampan, tapi dibukukannya di mana? Tidak ada. Ya, jadi mungkin itu pertama. Kemudian yang kedua, 8.9 poin halaman 30. 8.9 Sol duka nomor 2 dulu. Solidaritas duka cita yang nomor 2. Sol duka wajib diikuti semua anggota yang saat masuk berusia maksimal 63 tahun dengan menyetor 70.000 per tahun. Jadi pertanyaannya, apa dasarnya menaikkan ini? Karena kita tidak melihat rincian saldo dari awal ya, mungkin saldo yang lalunya berapa, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jadi kalau tidak salah yang lalu 50 ya. Kalau tidak salah 40 atau 50. Jadi paling tidak kita ada data lah ya. Dari saldo yang lalu kira-kira sekarang masih ada saldo berapa, kenaikannya bagaimana, ini penghitungannya. Kemudian nomor 5, anggota yang meninggal dunia berusia di bawah 65 tahun itu mendapat solduka sebesar 10 juta. Sedangkan di atas 65 juta 65 tahun. Saking semangatnya. 65 tahun kok hanya 5 juta. Padahal usia di atas 65 tahun itu rawan daripada yang di bawah 65 tahun. Kenapa? Kok didiskreditkan begitu loh? Terutama saya merasa di atas 65 tahun. Baik. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Penanya ketiga, apakah ada? Baik, tadi ada Bu Seli nanti termin kedua lah ya. Pak, ya kita kasih kesempatan. Silakan Pak. Ini tanyanya dari Air Putih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Matius Slamet dari TP Rasujaya, nomor BA 4133. Baik, di sini kami tidak bertanya. Di sini kami hanya mengusulkan, ada usulan yang mana di sini tentang rekrut anggota kita di tahun 2025, yang mana 2024 itu bisa 6.374 dan di sini diminta pencapaian sekitar 8.374, berarti sekitar nanti kita akan menambahkan anggota 2.000 orang. Nah, jadi di sini saya rasa potensi yang paling bisa mendapatkan satu anggota kita. Memang tadi kita banyak berbicara untuk apa banyak anggota kalau tidak efisien gitu kan dalam menabungnya atau gimana, karena kita melihat tahun-tahun yang lalu. Nah, jadi di sini memang sekarang di TP Rasujaya itu sudah menjadi satu tempat pelayanan juga di Desa Air Putih. Itu kami sangat berterima kasih karena nanti bisa aksesnya sangat dekat, yaitu Desa Amboang, Air Putih, Olah-Olah Kubu, pokok daerah Kecamatan Kubu. Jadi nanti harapannya untuk kepada pengurus
untuk memperkembangkan anggota ini, kita bukan hanya terfokus ke daerah Kecamatan Kubu saja, tapi kalau bisa kita lebih masuk lagi ke daerah Kecamatan Terentang ataupun Kecamatan Batu Ampar, itu malah lebih bagus untuk perkembangan anggota kita. Ini saran dari saya. Yang kedua, kita sudah membentuk apa yang dimanakan usaha tadi, perkembangan usaha. Jadi di sini kita minta per kelompok. Di situ nanti kami kemungkinan anggota kita akan mengajak lebih banyak anggota. Kami berterima kasih juga. Nanti anggota akan kami pertimbangkan, akan kami masukkan supaya anggota untuk usaha itu lebih banyak. Karena lebih baik kita memberi pancing daripada kita memberi uang, begitu. Ini harapan dari kami, sangat berterima kasih. Tapi tidak lepas dari bimbingan, terutama dari pengurus dan juga dari manajemen. Karena kalau dibuatkan suatu kelompok pun kalau tidak ada dibimbing, percuma juga, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nah, jadi harapannya dibuat kelompok tapi dibimbing supaya usahanya bisa berkembang. Saya rasa hanya itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita beri aplaus kepada Pak Agus, Bu Dini dan Pak Slamet. Untuk Pak Pian, Pak Theo dan Bu Seli nanti termin kedua ya. Karena tadi sudah mengangkat tangan, harus berikan kesempatan. Baik, silakan untuk termin yang pertama ini untuk dijawab oleh pengurus atau siapapun yang akan menjawabnya. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Namun sebelum pengurus kami menjawab pertanyaan secara langsung, izinkan kami menanggapi pertanyaan secara online yang masuk ke pengurus. Oh baik, silakan. Terima kasih. Pada dasarnya pertanyaan secara online sudah dibahas juga tadi, tapi ada beberapa hal yang masih belum dibahas, diantaranya pertanyaan dari Ibu Agnes Tuti Purwani Irianti, nomor BA 1977, terkait dengan program kerja tahun buku 2025, menanyakan tadi memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan perubahan AD dan ART. Pertanyaannya, siapa yang memberikan mandat? Apa yang akan diubah dalam anggaran dasar dan rumah tangga? Kemudian memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan kerjasama kepada pihak ketiga terkait solidaritas duka cita. Tanggapan dari yang berikutnya, usul dan saran, siapa yang memberikan mandat, pihak mana, siapa saja yang akan diajak untuk bekerja sama. Kami menanggapi pertanyaan secara online yang disampaikan oleh Ibu Agnes Tuti Purwani Irianti. Semoga masih melihat, mengikuti tayangan live streaming. Oh, mohon maaf, ada ya? Oh, di sana, maaf Ibu. Aduh, mohon maaf Ibu ya. Pertanyaan pakai lembar jawaban. Iya, lembar jawaban, bukan live streaming. Ada miskomunikasi. Mohon maaf Ibu ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu terkait dengan mandat, siapa yang memberikan mandat. Tentunya di sini kita ketahui bahwa yang memberikan mandat adalah anggota melalui rapat anggota, khususnya rapat anggota tahunan saat ini kita laksanakan. Karena kita tahu tadi sudah disampaikan di awal, rapat anggota adalah titik tertinggi dari pelaksanaan operasi operasional juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, pihak siapa atau pihak mana yang akan diajak untuk bekerja sama? Oh ya, apa saja yang akan diubah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Jadi kami melakukan PAD, perubahan anggaran dasar di sini. Pertama terkait dengan PAW yang sudah dilakukan, perubahan antar waktu. Kita ketahui tadi ada reposisi di kepengurusan juga dan di penasehat juga. Kemudian hal-hal yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang kita sesuaikan dengan regulasi pemerintah yang ada saat ini. Karena kemarin memang
seperti di pembukaan tadi kita sempat dinyatakan open loop, namun kita berkoordinasi dengan Dinas Koperasi sebagai pendamping kita, dan puji Tuhan ternyata kita masuk ke kategori closed loop juga. Pihak ketiga atau pihak mana yang akan diajak untuk kerjasama terkait dengan solidaritas duka cita. Pihak ketiga di sini bisa saja pihak asuransi atau lembaga asuransi atau pialang atau broker. Intinya di sini kita menggunakan pihak ketiga. Kita ketahui juga sebelumnya memang kita sempat ramai juga pembahasan terkait dengan pengelolaan asuransi oleh CU. Nah, ini juga menjadi perhatian kita juga. Sehingga dengan berbagai pemikiran, ini bagian dari PAD yang akan kita lakukan. Berlanjut kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dini yang solidaritas. Ya, solidaritas duka cita. Nah, ini juga terkait nanti Ibu bertanya tadi dari angka 70 itu mengalami penaikan. Sebelumnya iuran kita sebesar 100.000 Ibu untuk mengcover duka cita, bencana dan lain-lain sepertinya tadi. Namun berdasarkan berdasarkan kondisi yang ada saat ini, maka kita bisa mengcover untuk sol duka dengan perhitungan mengapa di angka 70.000. Nah, ini berkaitan pihak ketiga tadi, pihak asuransi. Jadi sudah ada gambaran berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kerjasama tadi. Dan Ibu juga bertanya tadi terkait dengan istilah lain dari santunan ini adalah manfaat. Mengapa dibedakan usia yang di atas 5 tahun dan di atas 65 tahun dan 65 tahun? Bapak Ibu, khususnya terkait dengan usia keanggotaan di bawah 65 tahun mendapatkan solduka sebesar 10 juta karena ini masih tercover oleh asuransi. Batas bisa untuk, mohon maaf manajer jika saya keliru silakan diperbaiki. Batas usia adalah 65 tahun sehingga bisa di-cover dengan nominal 10 juta tadi pertanggungan. Mengapa di atas 65 tahun ini nilainya di bawah 10 juta? Terkait dengan rincian ini akan didetailkan oleh manajer karena ini memang kondisinya khusus. Bukan berarti tadi ada diskriminasi usia Ibu ya. Mohon maaf Ibu. Silakan manajer, kami berikan kesempatan. Oke, terima kasih izin pengurus Mas. Terkait dengan solidaritas di tahun 2024 kita tidak lagi menyebutnya itu ada Sarikes, Santos, kemudian solidaritas sendiri itu sudah menjadi satu akun, menjadi akun solidaritas namanya. Dan kemudian terkait dengan yang harus disetor setiap tahun itu 100.000 dan tidak dipilah-pilah lagi itu ada sekian berapa yang seperti disebutkan Ibu tadi. Kemudian juga kalau untuk Bu Dini itu masih aman karena ini kan bahasanya di nomor 2 itu solduka wajib diikuti semua anggota yang masuk yang saat masuk berusia maksimal 65 tahun dengan menyetor 70.000 per tahun. Jadi ini akan berlaku 65 atau 63 ke atas ini baru anggota baru. Jadi kalau tadi berbicara sama juga menjawab pertanyaan Ibu Maria Budong itu terkait dengan berapa sih yang sebenarnya dirawat inap. Dirawat inap itu kita ada berjumlah 251 orang. Kemudian terkait dengan solidaritasnya sendiri yang meninggal dunia itu ada 26 orang. Kemudian terkait dengan yang menerima bencana itu ada 4 orang. Sehingga kalau dari setoran yang masuk itu berjumlah 528.700.800 rupiah dan yang digunakan itu tertera dalam laporan yang Bapak Ibu pegang. Kemudian terkait dengan saldo itu ada 1,7 miliar yang ada saat ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke. Oke, demikian yang bisa kami paparkan Ibu terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak. Saya kembalikan kepada pimpinan
Bapak Ibu pengurus yang lainnya. Oh, satu lagi, mohon maaf Pak, Bapak pimpinan. Pertanyaan dari Pak Agus belum terjawab. Iya, dari Pak Agus tadi. Silakan. Mau dibacakan Pak? Baik, untuk Ya, silakan. Pak Agus tadi ya yang terlupakan menjawab mengenai balas jasa ya Pak, yang Bapak tanyakan. Di sini yang di atas 100 juta itu karena tidak ada perubahan, jadi tidak akan kita di sini. Balas jasanya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, masukan dari Pak Agus harus tetap ditulis, Bu. Baik, apakah masih ada dari pengurus? Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Agus, Bu Rini, dan Pak Slamet, ya, apakah bisa dipahami karena tidak bisa dipuaskan dari katanya. Belum ya? Ya, silakan Bu Dini, karena memang Bu Dini masih belum ya bisa dipuaskan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya hanya kalau memang tadi alasannya asuransi, oke lah ya. Kami paham usia yang di cover oleh asuransi itu sampai berapa. Terus tadi saya dengar kalau begini aman, maksudnya apa? Kok kan masuk? Jangan diperjelas itu. Saya tidak terima dapat 5 juta. Iya. Baik, silakan dijawab. Izin Bapak Ibu pengurus. Baik Bapak Ibu, terkait dengan keanggotaan yang akan masuk nanti, ini akan berlaku. Tetapi ini sama seperti yang kita memperlakukan terkait anggota luar biasa dengan Kim, dengan yang kita tidak menerima anggota baru di usia 17 tahun ke bawah. Jadi untuk yang lama, keanggotaan yang sudah berlaku, yang sudah bergabung lama, yang tua-tua, tapi tetap awet muda, gitu kan? Nah itu tetap masih bisa mendapat yang 10 juta tadi. Itu bahasanya. Kalau kemarin pengurus menetapkannya sih seperti itu, Bu. Baik, sudah puas ya Bu ini ya. Mari kita beri aplaus kepada pengurus dan pengawas serta manajer kita. Selanjutnya, karena tadi saya selaku pimpinan rapat sudah berjanji untuk 3 orang penanya dari Pak Pian, kami persilakan Pak untuk program kerja tahun buku 2020. Silakan mic untuk diberikan kepada Pak Pian. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan yang sidang. Mudah-mudahan Ibu manajer, Bapak Ibu pengurus dan Bapak Ibu pengawas tidak bosan. Ini pemikiran berkaitan dengan program kerja tahun 2025. Ya, di poin 1 itu kan ada keuangan. Keuangan itu 1.1 itu jumlah anggota per 31/12/2025 834. Berarti tahun 2025 diprediksi 25 anggota. Maksud kita ini kan dikuantifikasi, artinya dirupiahkan. Kalau saya 2025 dan 2000 wajib 100.000, pokok 100.000. Wajib 25 tidak dikalikan, ditambah dengan yang artinya mengapa kita kuantifikasikan? Ini ada kaitannya dengan laporan posisi keuangan. Artinya di liabilities itu kan utang lancar, di situ kan simpanan info, simpanan wajib, mungkin bisa ditambah simpanan sukarela. Dan kontrak ekonomi itu kan nanti ada di aset lancar, mungkin kas atau sekarang kas. Di situ akan muncul. Makanya tadi di pertanyaan di awal, saya minta di dalam program kerja ini nanti itu ada laporan posisi keuangan prediksi budget, sehingga jelas apa yang kita akan tuju itu jelas.
Jadi setiap bulan bisa kita bandingkan berapa persen tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan perubahan yang mendasar dan agar memuatkan itu poin 8. Ya. Poin 8. Ini kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 25/92 tentang operasi itu kan kekuasaan tertinggi itu kan 8 anggota harus menang. Iya kan? Saya kan itu dibahas dalam RAT. Jadi tidak menyebutkan langsung pengurus yang mengatakan pengurus ini kan dipilih oleh anggota. Jadi kekuasaan tertinggi di anggota. Iya kan? Seharusnya pengurus sudah menyiapkan draft itu sehingga kita bahas. Ini ada di poin 8. Kalau kita mau mengacu pada Undang-Undang Nomor 25/92, ya kan? Kemudian yang ketiga, belas jasa anggota atas simpanan dan belas jasa anggota atas pinjaman ditransfer ke simpanan wajib. Kalau seandainya kita katakanlah dapat SAU 50.000, kalau wajibnya 25 gitu, berarti kan 2 bulan tercatat di sini kan tidak mungkin kita catat di bulan Februari 50, sementara kewajiban 25.000. Apakah kebijakan itu berlaku seperti itu atau tidak? Kemudian yang berikutnya, menyambung pertanyaan ibu tadi yang anggota yang meninggal dunia usia di atas 65 dapat santunan 5 juta. Mungkin kalau menurut saya lama keanggotaan sampai sekian lama mendapat sekian, ya kan? Sekian lama, sekian, mungkin ada itu. Kalau langsung dipatok usia, kan ada yang usia 65 dia 30 tahun yang lalu atau sejak berdiri CWL sudah menjadi anggota. Lalu takarannya ada. Kalau kita membaca poin 5, 6, 8, jadi 9, 5. Jadi itu saja, mungkin minta maaf Bapak Ibu pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Pak Theo. Oke, terima kasih beri kesempatan lagi. Saya mau mengkritisi di aspek keuangan. Anggota 8.300 dan keseluruhan ya, dari poin 1.1 sampai 1.10. Ini kayaknya masih sederhana sekali, tidak nantang, tidak nendang. Ya. Sengaja kali pengurus nih buat manajemen ini agak santai nih. Biasanya anak muda itu lebih suka ditantang. Nah, saya melihat ke tahun 2024 itu sama, hampir sama dengan yang ini, Pak, yang diprogramkan di 2025. Programnya tidak nendang. Mungkin perlu dipertimbangkan ya. Contoh anggota di 2024 itu kan target 8.700-an. Nah di 2025 kok turun. Dan seterusnya ke bawah itu hampir mirip-mirip. Bahkan terakhir SAU sama. Di 2023 kita dapat SAU di atas 300. Kenapa mundur gitu ya? Semangat Pak Jo. Itu yang pertama. Kalau bisa mungkin beri tantangan tambahan ya untuk kita. Kemudian yang anggota yang boleh diterima itu harus berusia 17 tahun. Juga mungkin perlu dipertimbangkan ya. Karena nanti kalau kita terima yang tua-tua saja, itu di kemudian hari itu akan ada kekosongan. Yang tua kan makin tua dan akan grow.
Sementara yang muda nggak terima, mungkin ada kosong di situ. Ya walaupun mungkin sedikit menabrak regulasi, saya kira Bu Danita tahu teknik, tahu caranya bagaimana mensiasatinya. Ya, betul. Jadi mungkin mohon dipertimbangkan untuk menerima anggota di bawah 17 tahun. Oke, itu tadi saya mau tanya juga yang di solidaritas duka 8.9 poin 5 dan 6 itu. Tapi karena tadi udah jawabannya di atur berdasarkan asuransi, karena kita kerjasama dengan asuransi, oke lah enggak. Cuman mungkin kalau mau juga dipertimbangkan jangan berdasarkan usia anggota, tapi berdasarkan usia keanggotaan. Kasihan dong, pengangguran ini kan sudah lama nih jadi anggota, udah punya kontribusi cukup, masa dikasih sama dengan yang baru masuk? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Itu usul sekaligus masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Theo. Selanjutnya Bu Seli, silakan Bu. Mic tolong diberikan kepada Bu Seli. Silakan Bu, maju Bu, biar jelas. Terima kasih Pak Yan, Bapak Ibu pengurus pengawas, terutama pengurus. Yang pertama sama dengan Pak Theo, Pak Dian juga, tapi ekspresi saya di bagian keuangan ini kelihatannya pengurus harus hitung ulang. Kalau saya lebih tegas, hitung ulang. Pertama, pendapatan usaha hanya 5,5 miliar. Tahun lalu itu 5,7. Katanya mau nambah anggota 2.000. Ya kan, kalau dihitung-hitung 2.000 penambahan, ya kan, 6 kantor pelayanan ya dengan 6 KP, kurang lebih 1 tahun itu 334 per kantor pelayanan. Nah, setiap bulannya setiap kantor pelayanan minimal 28 orang baru tercapai 2.000. Dengan demikian pendapatan usaha harusnya bertambah, jadi ini malah menurun menjadi 5,5. Ini dikoreksi. Kemudian yang kedua, pendapatan non usaha ini sama. Memangnya yang non usaha ini uang yang disimpan di bank itu tidak nambah. Proyeksikanlah ada penambahan berapa dari yang non usaha. Ya. Kemudian yang 1.10 SHU ini manajemennya senang karena nggak usah kerja, sama saja dengan tahun yang lalu. Ya, tolong Bapak Ibu pengurus berikan tantangan untuk para manajemen. Maaf, I love you para manajemen ya, tapi kerjanya harus kencang. Oke, yang ketiga, kegiatan bisnis internal. Rapat pengurus itu sudah bagus, 24 kali laksanakan. Rapat pengawas 4 kali, koreksi jadi 6 kali. Ya, karena 6 kantor pelayanan. Ya, setidaknya 1 bulan itu 1 tahun itu 1 kali di kantor masing-masing. Kemudian rapat gabungan kemarin terlaksana 8 ya. 10 kali diprogramkan 10 kali. Uangnya menyesuaikan, makanya saya bilang itu ulang. Mantap masukan ya. Kemudian supervisi pengurus, karena kantornya banyak, setiap 6 bulan 3 kantor, ya, jadi 2 kali. Supervisi kantor pusat 1 kali tidak apa-apa. Ya. Monitoring dan evaluasi kelihatannya hanya sekali, coba 2 kali. Lakukan monef per semester. Yang keempat, kegiatan pemberdayaan. 4.1, 4.2, 4.3 semuanya harus dicantumkan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Ya, saya membuka 24 kelompok basis itu berapa, 21 kelompok.
keluarkan. Saya sepakat tadi soal balas jasa anggota yang berupa simpangan dan balas jasa anggota pinjaman. Tadi Pak Pian menanyakan kok ini dimasukkan ke simpanan wajib. Sebenarnya diizinkan, tetapi harus ada MO-nya Bapak Ibu. Jadi pengurus harus buat MO, jangan hanya berdasarkan rapat, tapi harus ada MO secara tertulis. Karena saya sudah 62 tahun, saya akan mengalami nasib yang sama dengan Bu Gini. Sementara saya jadi anggota ini sejak saya berdiri. Saya akan demo, tapi bukan saya, ahli waris saya akan demo. Ya, maksud saya janganlah kalau usul saya itu samakan saja. Toh bayar iurannya sama ya Bapak Ibu. Sepakat enggak Bapak Ibu? Sama. Ya, soal dia menjadi anggota belakangan itu kan bukan salah dia juga, karena kita kurang promosi. Harus ya dipertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Yan. Baik, kita beri aplaus kepada Pak Pian, Pak Theo, dan Bu Seli yang telah memberikan masukannya yang sangat membangun ya. Ini luar biasa ya. Mungkin ada tanggapan dari pengurus, terutama ketua pengurus lah. Kita belum dengar suaranya dari Pak Retno dari tadi ini. Anteng-anteng saja dia. Jadi selaku pimpinan rapat saya mau mendengar suara beliau. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Saya ini pimpinan. Terima kasih. Jadi saran usulan itu sekali lagi terima kasih atas saran dan usul baik yang Pak Pian tadi maupun dari Bu Seli tadi. Tentu hal-hal ini akan menjadi masukan berarti untuk pengurus dalam pengembangan ilmu kita selanjutnya. Itu Cak. Dari pengurus yang lain mungkin ada tambahan. Saya akan menanggapi beberapa saran, masukan, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi dari Pak Dian. Memang usulannya bahwa ini ditampilkan untuk prediksi laporan keuangan. Ya, saya kira itu menjadi masukan bagi kita. Sesungguhnya memang ketika membuat program kerja ini cash flow-nya ada sampai pada laporan keuangannya. Cuman mungkin itu kekurangan kita tidak dimasukkan di dalam lampiran yang di sini, sehingga dapat paham angka ini. Kemudian perubahan AD, perubahan ART itu kan sebetulnya tahun 2023 berdasarkan itu karena banyak kebijakan-kebijakan baru waktu itu kita minta pada BOR, pada peserta waktu itu untuk dilakukan oleh pengurus. Sebelumnya ada perubahan juga tahun sebelumnya itu melalui pleno melibatkan anggota. Nah, tahun 2023 karena memang perubahan itu cukup banyak dan memang akan ada perubahan baru dan ternyata kebijakannya muncul lagi, maka waktu itu disepakati di rak tahun lalu itu pengurus akan melakukan perubahan-perubahan AD dan ART. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan perubahan itu. Kemudian masalah simpanan wajib tadi Bu Seli sudah menjawab juga bahwa dimungkinkan dari simpanan pokok itu tadi karena ada perubahan untuk mengakomodir anggota-anggota kita yang belum mencukupi 500.000 waktu itu karena disyaratkan tidak ada lagi calon anggota, harus anggota penuh. Maka dari 500.000 kita buat menjadi 100.000
dan supaya perubahan modal dari lembaga tidak berubah dimasukkan dalam simpanan wajib. Cuman memang saran Bu Seri dimasukkan dalam MO. Nah itu jadi saran yang menarik saya kira untuk dilakukan oleh pengurus pada tahun 2025 ini. Kemudian ya sebetulnya memang saya mengikuti perkembangan simpanan wajib ini dari awal SEU ini ada sampai sekarang. Memang ternyata tidak, kalau kita hitung misalnya 25.000 berapa tahun dia masuk, banyak sekali kekurangan dari simpanan wajib yang terjadi tiap anggota. Nah itu kalau saya hitung secara detail ya. Nah ada beberapa bolong-bolongnya, oleh karena itu memang ketika dihitung seluruhnya pasti ada kekurangan-kekurangan itu. Saya kira Pak Pian karena mengikuti dari awal perkembangan SEU paham juga bahwa kita tuh wajib setiap bulan itu misalnya 25.000 yang konsisten 25.000 terus. Tapi dalam perkembangan saya lihat ada kelonggaran-kelonggaran, saya nggak tahu juga, tapi ini yang terjadi. Jadi kita bicara faktanya begitu Pak Pian. Kemudian solidaritas itu semakin lama orang bergabung itu selayaknya dinaikkan. Nah ini memang agak sulit karena begini, kita ini kan gotong royong. Kadang-kadang antara yang pertama masuk atau terdahulu masuk itu dipanggil kemudian. Ya, yang kemudian masuk dipanggil duluan. Nah ini juga agak susah karena sifatnya tadi awalnya kita gotong royong. Kemudian oleh kebijakan kita dipaksa untuk harus melibatkan pihak ketiga asuransi, maka memang mau tidak mau pukul rata. Nah memang tadi permintaan dari Bu Seli itu supaya supaya yang 65 tahun ke atas itu jangan dibedakan, jangan dianaktirikan atau didiskriminasikan. Nah ini nanti tergantung dari kita semua untuk menyepakati ini saya kira. Kalau forum ini menghendaki seperti itu, caranya seperti apa? Nah itu saya kira kita perlu jawab. Dan memang dan juga bisa berlaku semakin panjang orang masuk menjadi anggota SEU ini, maka dana sondukanya juga semakin besar. Agak susah ini tadi karena memang barang itu kadang-kadang begitu banyak yang dipanggil pada saat itu, uang yang keluarnya banyak juga, sehingga ternyata kalau saya pernah juga hitung-hitung, kalau misalnya 10 juta itu berapa tahun dengan hitungan 70.000 sekarang itu gentornya, itu ternyata tidak sampai-sampai juga. Nah keajaibannya karena kita bersama-sama bergotong royong, kemudian sekarang menggunakan instrumen asuransi, maka bisa tercapai tadi angka 10 juta itu bisa kita penuhi. Kalau kita dari dana sendiri itu sudah cukup. Tetapi memang selama ini kalau dimungkinkan pengelolaannya oleh SEU sendiri lewat pusnya itu sebetulnya kita jalan sama ini tidak ada masalah. Makanya simpanan kita itu bisa kita lindungi, kemudian solidaritas kita itu terus jalan. Nah ini kita dituntut untuk melibatkan pihak ketiga, akhirnya uang kita tuh habis sebagai biaya. Nah ini juga jadi persoalan buat kita dalam mengelola SEU. Nah itu supaya kita semua paham bahwa inilah kondisi yang terjadi saat ini ya. Kalau tadinya kita kelola sendiri, kita selalu surprise selama beberapa tahun ini, tapi lebih dari 30 tahun itu surplus kelola dana sendiri. Begitu masuk kebijakan pemerintah, kita terketir karena dituntut untuk membayar menjadi biaya yang langsung habis. Tadinya kan kita titipnya, kalau ada yang meninggal, ada yang macam-macam tadi, ada musibah, itu dikeluarkan secara berdasarkan posisi itu. Dan sekarang begitu stok pihak ketiga itu dananya mau terjadi dan terjadi itu hilang. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Nah kemudian terima kasih Pak Teo atas masukannya. Memang saya pun merasa bahwa program kerja ini mungkin tidak terlalu menantang. Nah, masalah anggota tadi ada excuse-nya. Jadi begini, tadinya memang
anggota kita di 6.000-an. Tetapi di tahun 2024 kita mengalami pembenahan, terutama anggota yang tidak aktif dan anggota yang tidak menyimpan simpanan pokok cukup sehingga dikeluarkan. Nah itu kita mengalami penurunan anggota yang jelas. Nah di tahun 2025 ini harapannya tidak ada lagi pemberhentian anggota secara masif seperti itu. Sehingga kita tetap menetapkan target tadi 2.000-an dan kita akan berusaha untuk mencapai itu dengan strategi yang sudah kita bangun. Kalau sampai berapa Jadi mudah-mudahan bisa tercapai dengan dukungan kita bersama. Memang kalau anggota kita tidak pesimis juga, karena memang harapannya tadi Pak Pian sempat menyinggung tentang keanggotaan itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya menurut saya anggota kita itu belum banyak. Harusnya di atas 10.000 barulah kita seleksi secara kualitas. Tapi kalau 6.000, karena kita waktu itu saya tanyakan boleh tidak kita seleksi kualitas. Setelah diseleksi ternyata anggota kita itu separuhnya dibuang. Karena memang tadinya ada aktif, sekarang lumayan lah, sudah 80%. Nah, kemudian ya saran Pak Theo saya kira tidak perlu saya tanggapi, baik-baik semua ya. Jadi saya kira saya tidak akan tanggapi. Kemudian Bu Seli tadi masalah keuangannya harus dihitung ulang. Saya kira kalau perubahan-perubahan ini mesti harus dihitung ulang dan bisa tidak. Itu tidak ada ampun-ampunnya. Harus melakukan perhitungan ulang kalau ada perubahan-perubahan tadi. Nah, kemudian ya sama dengan pendapat pengusaha dan SAU tentunya. Nah, kalau kita tadi mau menaikkan pendapatan, tentu SAU-nya juga harus naik juga, otomatis gitu. Perubahan-perubahan itu secara simultan itu berlaku. Nah, masalah anggota baru yang tadi 65 tahun ke atas masuk baru, nah kita sepakat ya jadi forum ini. Memang kita tetap melakukan sama dengan konsekuensi begini, bahwa kita harus menambah iuran kita. 70.000 dengan kondisi tadi itu hitungan kita yang di bawah 65.000 itu 65 tahun itu masih bisa dimasukkan dalam asuransi sehingga 10 juta itu bisa tercover. Tetapi kalau misalnya kita melakukan semua itu kemungkinan kita akan kekurangan, akan defisit. Jadi itu jawabannya apakah kita akan nambahkan iuran atau seperti apa? Karena kalau kita mensyaratkan bahwa semua anggota berhak melakukan suatu kaya. Sabar Pak. Udah habis kayaknya sewa ruangan nih. Sewa kedua. Tarik beda. Kode waktu habis. Udah mau jam 4 loh. Betul. Jam 3 harusnya selesai. Enggak, karena memang mundur sejam. Ditambah. Silakan Pak. Oke, saya lanjutkan karena ada gangguan sedikit. Nah, berkaitan yang tadi soliditas duka itu, apakah kita akan menaikkan iurannya? Karena tadi iurannya kan 70.000 nih. Otomatis yang masuk di atas 65 tahun itu nggak bisa di-cover sama pihak asuransi. Sehingga beban itu menjadi beban lembaga secara langsung yang akan mengambil dari kas lembaga. Nah itu konsekuensi kalau kita sepakati bahwa tidak terjadi perbedaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang sekarang sudah eksis, yang sudah masuk dari artinya berumur di atas 65 tahun itu tetap berlaku 10 juta. Cuman yang kita pikirkan yang baru masuk, yang memang bisa saja salah tadi alasannya ya salah kita juga ada mengajak mereka bergabung, tapi ya memang konsekuensinya tadi kita akan mengalami defisit kalau kita paksakan.
Itu saja. Saya kira silahkan teman-teman lain pengurus silakan kalau ada apa. Baik, Mas Adam, pengurus. Karena ada beberapa keputusan yang harus kita ambil secara musyawarah. Oh iya, silakan, Pak Yohanes. Menjawab pertanyaan Pak Trio berkaitan dengan jumlah anggota lalu, itu yang tadi saya katakan